Mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah ambisi besar bangsa ini yang berpangku pada generasi muda sebagai penerusnya. Namun generasi muda justru dihadapkan oleh hasil survei PISA tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan skor literasi sebesar 12 poin, lebih rendah dari skor PISA kita pada tahun 2018. Ini mengindikasi bahwa Indonesia masih dalam persoalan besar yang sama, yaitu darurat literasi. Tidak adanya minat dan motivasi membaca serta ketimpangan kualitas pendidikan seperti kurang asupan bahan bacaan pada daerah 3T pun dapat menjadi penyebabnya. Padahal literasi bukan hanya tentang membaca, tapi juga kemampuan dasar yang dapat membantu generasi muda dalam berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di era saat ini. Sehingga mengingat kemampuan literasi yang seharusnya sudah dimiliki oleh generasi muda saat ini, maka pembudayaan literasi yang berkualitas pun harus segera diwujudkan. Jika saya terpilih menjadi seorang anggota legislator, maka saya akan berusaha untuk menumbuhkan budaya literasi yang berkualitas ini melalui 3 fungsi DPR. Pada fungsi legislasi, saya akan mengoptimalkan penerapan Pasal 4 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar literasi senantiasa dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 agar bahan bacaan digital dapat terkredibilitas dengan jelas. Pun saya juga akan mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 agar nanti Dinas Perpustakaan dapat mendigitalisasi bahan bacaan. Tidak hanya itu, saya juga akan membuat suatu program bertajuk Warisan Bangsa yang di dalamnya berisi 4 subprogram unggulan. Pada fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan dana APBN pendidikan untuk mewujudkan setiap subprogram Warisan Bangsa ini. Kemudian saya juga akan mengoptimalkan penerapan alokasi APBN ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi SDM seperti tenaga ahli dan guru sebagai penggerak generasi dalam berliterasi. Serta tidak hanya itu, saya juga akan mengalokasikan dana APBN ini untuk melakukan pengadaan dan distribusi buku kepada daerah-daerah 3T agar terjadi pemerataan akses pembacaan di seluruh daerah di Indonesia. Serta pada fungsi pengawasan, saya bersama Kemdikbud, Kemenko, dan pakar literasi akan melakukan pengawasan melalui pemantauan fisik seperti uji tingkat efektivitas dan pencapaian target setiap program, termasuk dengan pelaporan APBN agar tidak disalahgunakan, serta melalui pemantauan digital yaitu dengan Warisan Bangsa sebagai medium untuk menerima saran dan kritik dari generasi muda agar program yang terjalankan dapat diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya. Darurat literasi bukan persoalan yang mudah. Diperlukan peran aktif generasi muda dan para stakeholder terkait untuk bisa memecahkan permasalahan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjadi generasi cerdas dengan budayakan literasi yang berkualitas. Saya, Kader Richard Putra Dewata dari Dapil Provinsi Bali, siap mengikuti kegiatan Parlemen Remaja tahun 2024.